Jadi begini, bahwa otentik ketika kita ada doa, berdoa itu mohon kepada Allah keberkahan di momen yang sungguh sangat sakral ini, karena barusan saja bahwa otentik atau Mbak Natali lidahnya basah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalimat yang sangat suci di dalam pandangan Islam. Maka di momen yang sama kita bermunajat kepada Allah agar Allah kabulkan segala hajat dan permohonan kita, terutama juga bahwa otentik yang baru saja menjadi seorang mukmin sehingga dosa yang telah lalu kemusyrikan semua Allah hapuskan. Maka aminkan doa ini sehingga lebih mudah lagi, lebih dekat lagi oleh Allah ijabah keinginan kita. Sebelum saya lanjut ke doanya, saya izin tanya Mbak Otentik, apakah saudara Anda, orang tua Anda masih non muslim saat ini? Masih non muslim. Orang tua, ibu bapak masih non muslim ya? Oke. Adik, kakak, saudara masih juga? Semua masih, dan mereka nggak tahu saya memang tertarik dengan agama Islam. Mereka nggak tahu. Masya Allah. Baik, saya ini tentu Mbak Otentik ada keinginan orang tua juga menjadi seorang muslim, bersyahadat sebagaimana juga Mbak Otentik bersyahadat ya? Benar. Baik, kalau gitu kita berdoa bersama dengan khusyuk, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, bahwa kita ini serius memohon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ala ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mohon keselamatan di dalam agama kami ya Allah, di dalam menjalankan agama kami ya Allah. Mohon terima ya Allah segala amalan kami ya Allah, ibadah kami ya Allah, salat kami, sedekah kami, ruku kami, dan semuanya ya Allah, terutama syahadat kami ya Allah, dan syahadat saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, yang pada detik ini lidahnya masih baca dari kalimat la ilaha illallah ya Allah. Terimalah syahadat beliau ya Allah, dan kami juga mengharap ya Allah, begitu juga Mbak Natali mengharap ya Allah, keluarganya, ibu bapaknya, saudaranya juga menyusul menjadi seorang mukmin ya Allah, menjadi seorang muslim ya Allah, karena dia ingin bersama-sama, sholat bersama dalam satu keluarga ya Allah, beribadah bersama ya Allah, berpuasa bersama ya Allah. Begitu juga nanti dia berharap masuk ke dalam jannah bersama dengan keluarga ya Allah, bersama dengan keluarga tercintanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa afiatan fil jasad, dan sehatkan semua jasad-jasad kami ya Allah, tubuh kami ya Allah. Hindarkan semua segala penyakit dan barang bahaya ya Allah yang ada pada diri kami ya Allah. Dan sekiranya saudara kami masih ada yang sakit, berikan kesabaran ya Allah. Wazidatan fil ilmi, dan ketambah juga dalam Allah ilmu yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah, sehingga terjadi keberkahan ya Allah, sehingga menjadi asbab juga ya Allah, banyak orang-orang yang mendengar firman-Mu ya Allah, orang terketuk hatinya ya Allah, dan mereka berusaha untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Wa barakatan fi rizki, dan berkahi segala rizki kami ya Allah, apapun yang Kau anugerahkan ya Allah, semua rizki darimu ya Allah. Wa ziyadatan fi ilmi, dan tambahan ilmu ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, dan bertobat kami sebelum kematian menjemput kami ya Allah. Wa rahmatan indal maut, dan mendapat rahmat-Mu di dalam posisi kematian kami ya Allah. Wa magfiratan ba'dal maut, dan penuh magfirah ampunan-Mu ya Allah ketika kami sudah berada dalam kematian ya Allah. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, permudahkan untuk kami ya Allah di dalam syakaratul maut nanti ya Allah, karena pada hakikatnya seluruh manusia ini pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu mudahkanlah kematian ketika menghampiri kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah jadikan kami ini hamba yang menjauh dari hidayah, membuang hidayah, menjauh dari kebenaran-Mu ya Allah. Tetap jaga hidayah yang ada di dalam hati kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit
tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Amin. wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ada Gurunda Zuma di bawah ya? Ada Bang Datuk. Naik. Beliau. Saya turun. Masya Allah, Gurunda datang. Coba sambil dioprek-oprek terus kameranya pencet terus kali. Ayo, Sekarang udah bisa dibuka Mbak Ya. Natali. Kayaknya udah bisa dibuka ya itu ya. Saya turun ya. Saya di bawah aja. Saya nyimak di bawah aja. Siap. Oke. Ya. Siap, udah diundang, udah ditarik. Udah ada. Udah sini belum? Udah diundang, Bang. Bang Datuk udah. Ya, jadi kenapa ya Mbak Otentik, kenapa kita juga tekankan terus open cam. Sekali lagi kami sampaikan untuk menghindari fitnahan dari orang-orang yang tidak suka terhadap syiar dakwah ini gitu. Paling tidak satu syarat sudah ada di kami, yaitu berbentuk KTP. Selanjutnya bahwa orang ini loh yang disyahadatkan, begitu ya. Assalamualaikum Gurundaku. Gurunda kami semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat terus, Masya Allah. Dengar-dengar ada yang bersyahadat. Udah, Pak. Allahu Akbar, Masya Udah sah, Allah. Gurunda, udah sah. Subhanallah, Masya Allah. Maaf mendahului Abang. Enggak, tadi saya juga ada tamu, Dek. Ada tamu ngobrol juga. Siap. Tadi Bang Rambe, Ketua Peradin yang nelpon. Oh iya, Opung Rambe. Ya, sebenarnya tadi calonnya ada 2, tapi yang satu masih pertimbangannya. Nah, ini juga menarik. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Tapi ternyata luar biasa, Masya Allah. Yang lebih cepat mengambil keputusan adalah dari pihak perempuan, dari pihak akhwatnya. Mungkin pertimbangannya sama kaitannya dengan keluarga tadi. Tapi yang tadi masih mikir dulu. Yang ini luar biasa. Luar biasa mengambil keputusan. Lanjut, Gurunda. Baik, Dewa izin pamit ya kepada semuanya. Terima kasih banyak kepada Ikhwan Fillah yang sudah menyaksikan prosesi syahadat Mbak Natali ya. Mbak Natali. Ya. Ya, Ini namanya sama ya, Natali. Cuma bedanya yang di atas itu adalah saudara Dewa, Natalia Iriani. Sementara yang di bawah ini calon istri. Itu bedanya. Bang Dewa kumat aja Bang Dewa ini. Baik, terima kasih Mbak Natali. Semoga istiqomah selalu, jaga yang namanya keimanan, jangan sampai yang namanya tergoyahkan dengan apapun juga. Kalau misalkan Mbak Natali perlu yang namanya Al-Quran, tolong DM ke Dewa. Insya Allah nanti ada orang yang akan mengirimkan Al-Quran, sajadah, mukena, atau peralatan mengenai soal sholat. Ya, silakan DM aja ke Dewa. Baik, siap. Terima kasih banyak pada semuanya. Dewa izin pamit. Dewa belum sholat zuhur. Salam 4 rakaat dari Dewa. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Pak Ustadz Alif. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Lanjut Gurunda. Ya, sambil nunggu juga mungkin ya kalau mau ada perdiskusian kita sambil Bang Muslim, Mbak Otentik ini juga bantu di follow. Oh, udah hampir 500. Sebenarnya sudah bisa open cam ini. Iya. Bang Tetik udah bisa on cam loh itu. Mungkin dilakukan hal yang tadi belum bisa, Kak. Coba mungkin turun dulu lagi kali ya. Turun lagi nanti naik lagi, Kak. Ya. Bang Zuma kayaknya lagi di keramaian kayaknya ya. Iya betul-betul, lagi di gunung. Oh. Saya mute dulu. Iya. Weekend. Suasananya Jadi meriah banget ya.
Jadi yang di sini di follow itu akunnya Mbak Autentik ya, di follow itu akun yang sampai 1000 ini, di follow agar beliau bisa open cam dan menjadi bukti bagi kita semua. Di follow beliau. Bukan akun private, dia baru bikin akun. Tadi saja akunnya baru 20 orang itu followernya. Enggak di privat, enggak di privat. Nggak ada private akunnya. Nggak ada private akunnya. Ayo follow yang. Nah, di follow akun beliau. Follow biar bisa on cam. Oh. Dan 522 ya. Coba dibuka, Mbak. 500 sekarang ya. 522. Udah bisa, Mbak Titik? Saya coba dulu. Coba, Mbak. Di follow teman-teman. Iya, Ya. di follow ya Saudara kita. teman-teman di sini ya. Sambil menunggu proses follow, saya bantu infokan bahwa Autentik untuk seorang yang mu'alaf itu, maka sertifikat mu'alaf untuk menunjukkan identitas bahwa dirinya sebagai seorang muslim untuk pertanggungjawaban itu sangat penting ya. Karena itu juga nanti akan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim. Maka nanti setelah tadi yang KTP itu, nanti KTP yang sesungguhnya dikirim, maksudnya fotonya ya. Lalu juga ini nomor telepon jangan lupa. Ya, karena nanti kita akan mengirim sertifikat KTP yang berbentuk soft copy-nya, digitalnya juga akan dikirim sebagai bukti bahwa Anda seorang muslim. Nanti juga ada pengiriman yang berbentuk langsung sertifikatnya begitu. Mohon karena nggak usah ada sekat lagi semua data-data tentang para mu'alaf kita kumpulkan, kita bikin grupnya dan kita adakan kajian pembekalan iman atau penguatan iman, akidah, pelajaran ilmu fikih dan seterusnya yang insya Allah akan dipimpin juga nanti oleh Ustadz yang kami duduk di beberapa Ustadz yang sudah tergabung Paket Islam Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia ya, karena di situ sudah banyak ya yang tergabung. Begitu Bang Autentik, Bang lagi Mbak Autentik. Udah 600 ya, ada 600 di follow lagi yang 1000. Dia udah 600 Mbak ini, mungkin 800 nih. Udah bisa, Mbak? Dicoba Mbak. Coba, Mbak. Udah 600. Kayaknya Di 800. sini ada pemberitahuan tuh akses live diperlukan, siarkan live di video sebagai Oh, masih 200 lagi itu, masih 200 lagi itu. Di follow lagi ya, yang 1000 orang di follow lagi ya. 700 ya, di follow lagi. Biar Mbak Natali atau Mbak Titik ini bisa open cam. Di follow akun beliau. Ada 1000 orang di sini. Udah berapa ini Mbak ini? 680. Ya. Dan ini juga ya Mbak Autentik, jadi kan nanti kami hubungkan juga dengan saudara Mbak Autentik yang sewilayah dengan Mbak Autentik. Banyak saudara kami yang tergabung di sana. Jadi nanti adakan komunikasi di sana gitu, minta bimbingan juga di sana ya, yang sewilayah dengan Mbaknya. Ada kok, nanti grupnya juga ada. Saat ini domisili sesuai dengan KTP? Enggak. Saat ini di mana domisili? Di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, apalagi nanti gampang, banyak saudara. Nanti domisili di mana, perlu bantuan informasi seperti apa, nanti tanyakan kepada kami, menghubunginya kemana, insya Allah nanti kita hubungkan dengan saudara kita yang ada di sana. Banyak saudara kita yang tergabung ya. Udah 700, udah 700. Di follow lagi. Udah 700 Mbak. Coba Mbak. Mbak Titik coba Mbak. Mbak, dicoba Mbak. Udah 700 Mbak. Tetap belum. Turun dulu, naik lagi. Ini jadi kelinci percobaan. Iya. Masya Allah, merinding ini.
Jalan Ini deh, bawah udah nggak sabar pengen lihat tuh di bawah. Iya, di bawah pengen lihat. Ya bisa jadi ya, semuanya itu bertahap. Ketika ada yang sudah 400, tapi memang itu waktu hasilnya dari sekian hari, tanpa ribet mereka bisa open cam. Ya, bukan TikTok seller, bukan ya. Mungkin ada yang TikTok seller, tapi ada yang demikian. Karena ini sifatnya mungkin dadakan, hitungan setengah jam, 400, nggak bisa langsung open cam, bisa saja. Jadi kan kebijakan dari yang punya TikTok sendiri itu ada kebijakannya tertentu kayak gitu. Makanya ya bolak-balik dulu, mohon dimaklum ya Mbak Otentik, biar cepat langsing juga. Suruh jogging, olahraga dulu dia, naik turun. Nama beliau ini sama dengan pojok kanan atas. Udah terus. Coba Mbak, bisa Mbak? Iya ya, saya coba. Coba ya. Nanti Di follow nanti yang di follow akun beliau ya. Ini ada 1.200 ini. 1.200 di follow. Udah, Mbak? Ayo di follow. Ini Coba, Kak. penontonnya 1.300, saya di follow ayo Mbak. Iya, Otentiknya. Memang di sini baru atau bagaimana ya? Enggak, mungkin ini 800 ini. Ini 800 bisa. 720 tinggal 80 orang lagi. Ayo api janteng. Ayo. Api Jateng semuanya. follow. Semuanya di follow akun Mbak ini. Ini ada 1.200 di follow ini. Di follow. Masa kita nggak bisa ini memfollow? Yap. Share juga di telegroup. Ayo di share biar bisa on cam ini Mbak Otentiknya. Iya, kayak 1.000 kayaknya. Kayak 1.000. Nih, 3,3 ya. Di follow akun Mbak Otentik, dia bisa ini. Muslim yang di sini ini duduk udah 795, 800. 800 follow akun ini, di follow ya 1,3 ini, 1,3. Yang ada 200 orang lagi. 200 orang lagi. Follow akun ini ya, 200 orang lagi biar bisa open cam. 800 kayaknya udah bisa aja. 150 lagi. 150 lagi. 1,3. Ini 1,3K yang nonton. Udah di follow. Oh, udah 900 ini. 100 orang lagi, 100 orang lagi. Api yo, merapat api. Ayo, merapat. Follow. Di follow. Udah 1,4 ini, 1,4. Di follow akun Mbak Otentik ya, Mbak Otentik yang di bawah, biar beliau bisa open cam, menjadi bukti bersama bagi kita, saudari kita menjadi seorang muslimah. Di follow. Di follow akun beliau. 100 orang lagi ya. Udah 100 lagi. 100 orang lagi. 100 orang lagi. 100 orang kita cukup 1.000. Ini Insyaallah. udah kayak lagi di pasar Senen udah. Nah, iya kan saya orang Padang Bang Alif. Kalau orang Padang kan itu kerjanya. 1.003. Iya betul. Saya gregetan ini biar jangan dianggap framing Mbak Ustaz Alif. Gregetan saya. Biar nggak dianggap kita framing gitu. 50 lagi ayo. 50 lagi 1,4K ini. 1,4K yang nonton. Ayo follow di Follow. Otentiknya. Iya, Akun yang Mbak paling Otentik di bawah follow. pojok kanan di follow. Iya, yang yang di pojok bawah di follow 590. Jangan salah follow. Follow. Salah lo juga nggak apa semuanya di follow. Di follow Mbak Otentiknya. Waduh, 30 orang lagi. Ayo 30 orang lagi. Ayo di follow. Di 30 orang lagi, di follow 10 orang lagi. Klik follow-nya sekali aja, jangan dua Ya, kali jadi antum. sekali aja di follow-nya. 1,15. 5 lagi. 15 lagi. Ayo guys, di follow guys.
Tangan pendek 10.000, tangan panjang. Udah kayaknya udah 94. Udah 1.000. Pasnya Tangan berapa? pendek Pasnya berapa? 10.000, tangan panjang maliang. Pasnya berapa? Udah kayaknya. Udah. Udah 1.000. Udah 1.000. Udah 1.000 dia. Coba dicoba. Udah 1.000. Coba Mbak. Coba. Bismillah, semoga bisa. Ya, tetap harus turun nanti. Harus turun dulu. Turun dulu Kak, yang sabar ya Kak ya. Sabar Kak ya. Maaf ya Kak. Turun dulu Kak, naik lagi. Turun dulu coba. Kak. Tuh. Sip. Masya Allah. Muslim itu tepat itu. Masya Allah. Nah udah tuh 1.003 udah bisa itu. 1.003 ya udah ya. Iya. Pas ya 1.003 Pas udah 1.003 ya. itu. Bungkus langsung ya. Coba dibukin Pak. Kang Elan tanggung jawab kalau otentik kurus nanti. Masya Allah. Diperbesar. Masya Allah. Masya Allah. Ditutup rambutnya Mbak. Kalau bisa tutup rambutnya pakai kain bisa ada nih. Pakai kain dulu. Pakai kain dulu Pak. Tutup rambutnya pakai kain. Sebagai muslimah kita tutup dulu biar enggak ini. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ditutup dulu rambutnya Mbak pakai kain. Kang Elan. Ayo kepanasan di bawah kepanasan siapin es tehnya ya, es teh. Ya, Masya Allah. Inilah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini muslimah ya. Masya Allah. Masya Allah. Tuh. Agak slow. Iya. Masya Allah. Gimana? Udah bisa. Udah, alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Ustaz, dulu. Ya duduk dulu deh. Kalau ada kan ada. Ini ditudung kayak mamanya Yesusnya dulu Kak, pakai tudung kan mamanya Yesus cantum ditudungin. Loh mana kakaknya? Lagi ngerapin ini ya tudungnya. Ya. Kerudung. Tuh. Lagi ngerapin kerudungnya. Jilbab, maaf. Gak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Ya, Yang penting santai ditutup aja. Pelan-pelan. Santai aja, nggak masalah. Aduh. aja. Masya Allah. Nggak apa-apa Kak, dirapiin bentar langsung ke kamera aja Kak. Nggak apa-apa Kak. Ya kan biar nggak mat-mat juga rambutnya ya, biar nggak kemana-mana. Iya. Saya nggak kelihatan. Masya Allah. Tambah lagi saudara kita yang cantiknya, Masya Allah, cerdas, waras ya otaknya ya, nggak mau nyembah manusia lagi tuh, Masya Allah. Udah. Mantap. Ada. Silakan Mbak Natali, silakan. Saya ngapain nih Bang? Kalau udah on cam. Ya ini memang kan dari tadi kita diharapkan itu syahadat itu open cam dan ada data-datanya, tapi kan tadi belum memungkinkan. Namun insya Allah sebagai pembuktian aja dari mbaknya, ini loh orangnya gitu, yang tadi bersyahadat bahwa dia itu menjadi seorang muslimah begitu. Nah lalu berikutnya berarti udah ya. Malu. Nah karena nggak apa-apa, ini juga open cam nunjukin kerudungnya bukan orangnya ini. Iya. Iya. Jadi kan ini juga menunjukkan persaudaraan kami atau kita sebagai umat Islam, solidaritasnya itu tinggi. Ketika dituntut harus open cam 1.000 follower, maka kita bergerak bersama-sama menyumbangkan 1 follower, artinya sudah 1.000 orang lebih yang memfollow mbaknya untuk mendukung kemudahan dari proses dakwah kita, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat mbaknya begitu. Oh iya. Siap. Nah, agak noise ya. Iya, kayaknya kerasa kayaknya mungkin HP-nya goyang-goyang kresek kayaknya dari Kak Autentik. Oh iya. Oke, baik. Masya Allah. Ya, mungkin untuk sementara saya kasih dulu ke guru kami, panglima kami, Gurunda, Bang Juma, ada yang mau disampaikan tausiahnya untuk Mbak Natali atau Mbak Autentik ini yang baru saja bersyahadat.
Mbak Otentik sambil ini, Mbak Otentik saran di rambutnya diikat aja dulu, jadi biar lebih gampang kalau pakai kainnya buat nutupin. Gini ya. Oh udah, oh ya udah ya. Nah itu udah bagus. Kayaknya harus dapat kerudung dari aku juga nih dia nih. Nanti DM ya. Nah, DM ya. iya. Harus Follow aku, DM aku ya. Harus kan. Pengen lah dapat jariah ya. Dia pakai kerudung pengen dapat jariah juga. Dari Kang Bambang Elan aja, dari Kang Bambang Elan aja. Ya Ada silakan. suara ya. Silakan Guru Nazomah. Ini on camnya masih atau udah? Bentar. Ditutup juga nggak apa-apa. Kita kan sebagai pembuktian bagi kita kalau Mbak itu memang real gitu adanya. Oke lanjut Guru Nazomah. Ditutup aja nggak apa-apa. Iya. Noise, tempat saya noise. Ditutup Kedengaran di- nggak suara noise-nya? Dimit dulu, mute dulu. Bang Oke, Otentik. baik. Mbak Otentik mute dulu, kalau Gurunda bicara noise-nya hilang, nggak ada ketimpa. Nah, aman. Oke. Siap. Saya sebenarnya cuma pingin tanya-tanya sih kepada Mbak ini, namanya siapa? Natalia namanya. Iya, Gurunda, Assalamualaikum. dia Kemute dia, ditutup kemute. mic-nya. Ukti Natali. Dari sekte mana? Dari agama mana sebelumnya? Saya Dari dari agama mana Ukti Natali? Kristen Katolik. Sebelum memeluk Islam. Dari Kristen Katolik, Bang. C. Ada suara saya? Ada. Dia Katolik, Halo. Gurunda. Ya, dia sudah jawab TikTok, dari Katolik. Iya, Oh, nggak dari ada Katolik suaranya. dia, Bang. Kayaknya Bang Oh, semua Katolik sinyalnya sebelumnya, Masya Allah. Ya. Katolik ya. Nah, boleh nggak tahu yang melatar belakangi apa yang paling dasar gitu? Saya cerita dari awal lagi deh. Saya itu sebenarnya dari kecil Nasrani. Jaringan saya enggak bagus. Kemudian ketika saya sekolah di SMA kemarin, tahun 2 tahun yang lalu lah, itu orang tua saya itu bahari broken home, saya dari orang broken home. Kemudian saya cerita ke teman saya dan lama-lama saya tertarik gitu, diajak teman saya ibadah untuk menenangkan diri katanya. Kemudian saya diajak ke masjid. Dari situ saya tinggal di rumah teman saya itu. Kemudian saya selalu dengar azan seperti itu, dan saya hati saya tuh jadi tergetar gitu. Dari situ saya sebenarnya ingin dan berniat. Masya Allah. Kalau iya. Terus iya. Kalau kemarin di Katolik ada nggak sesuatu yang mungkin membuat litik gitu? Loh, kok ini kayak begini ya? Ada nggak sesuatu yang menurut ukhti ini yang irasional di agama sebelumnya? Saya Yang menemukan, tidak masuk akal gitu. iya, maaf, setelah saya beberapa kali ikut teman saya, terus sempat di masjid seperti itu, saya selalu dengerin azan, dengar beliau membaca kitab. Di situ tuh saya merasa dari teman saya juga, lama-lama saya belajar untuk ternyata memang benar kalau Yesus itu memang utusan Tuhan gitu, bukan yang harus saya sembah seperti itu. Maka saya mulai pelan-pelan belajar, walaupun saya belum bisa, saya bilang saya belum bisa, tapi saya terus belajar. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya bahwasanya memang kitab sebelumnya itu mengajarkan kalau Yesus itu hanya utusan Tuhan, kan gitu ya. Nah, kalau di Islam sendiri apa yang membuat tertarik selain yang tadi? Ada nggak yang membuat tertarik gitu Islam ini memang benar gitu, selain yang dilakoni tadi saudara temannya gitu? Jujur ketika saya mendengar azan saja tuh saya merinding gitu, dan saya sempat saya mendengar teman saya itu membaca kitabnya, dan saya meneteskan air mata, nggak tahu kenapa hati saya tuh bergetar sebenarnya. Begitu indah gitu menurut saya, dan saya
baru sampai sekarang ini saya sebenarnya ingin sekali belajar gitu supaya saya nggak hanya mengagumi, nggak hanya tertarik, tapi saya juga bisa seperti yang lain. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi Al-Quran memang menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang senantiasa terkoneksi dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk menuju kepada ketakwaan. Sehingga orang-orang di luar Islam yang kemudian mendengarkan bacaan Quran kemudian hatinya tersentuh, itu secara langsung sudah mendapat petunjuk, sebenarnya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah pencipta langit dan bumi akan kebenaran daripada dinul Islam, agama Islam. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Oleh karena tidak ada keraguan inilah kemudian hampir mayoritas orang-orang yang memeluk agama Islam kemudian ya, itu dikarenakan mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang terkoneksi dengan akal, hati, kalbu manusia, di mana kalbu ini selalu kemudian menuju kepada sebuah keyakinan. Jadi kalau ukhti mendengarkan Quran lalu membawa ayat kemudian keluar, itu menandakan bahwa petunjuk Allah datang kepada ukhti Natali, di mana tidak semua orang kemudian bisa merasakan itu. Nah, ketika petunjuk itu datang, arah yang ingin dituju itu adalah ketakwaan. Dengan cara apa kemudian ketakwaan itu didapatkan? Apa takwa itu? Takut kepada Allah. Implementasi rasa takut itu adalah tunduk kepada perintah Allah. Maka Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa ma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian tersisa yang kami beri kepada mereka. Apa kata Allah? Orang-orang yang melakoni ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, itu orangnya Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zaburnya Nabi Daud, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Kepada mereka kata Allah, ulaika hudar rabbihim wa ulaika muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi ukhti Natali ini masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Tidak semua orang itu dapat keberuntungan. Nah, Allah kemudian memilih ukhti Natali masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Mohon supaya keberuntungan ini jangan disia-siakan, karena tidak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan seberuntung ukhti Natali ini. Banyak orang yang mendengarkan Quran siang malam, kami berdebat, berdialog dengan mereka, kami sampaikan Al-Quran dengan metode yang kami bisa, mereka tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Nah, ukhti Natali hanya mendengarkan bacaan Quran, Allah seketika memberikan petunjuk. Maka saran saya, mohon supaya petunjuk ini jangan disia-siakan. Dipegang petunjuk ini, jangan rapuh terhadap Islam, jangan ragu terhadap keyakinan yang sekarang, karena tidak ada jalan kemudian yang bisa kita tempuh menuju pencipta langit dan bumi selain daripada ketundukan kita kepada aturan-aturan Tuhan. Di luar agama Islam aturannya ada, tapi aturannya itu adalah buatan manusia. Sedangkan di Islam, aturan yang datang kepada umat Islam itu adalah aturan dari pencipta langit dan bumi. Ya, saya kira begitu dari saya, ukhti Natali. Tetaplah semangat dan pelajari Islam secara mendetail, pelan-pelan tapi ya, pelajari. Anda akan merasakan betapa nikmatnya melaksanakan rangkaian ibadah di dalam Islam itu. Apalagi mu'alafnya ini awalnya dari kuping masuk ke hati, itu cepat, itu bisa menjadi hidayah yang istiqomah di dalam menjalankan Islam. Saya kira gitu. Silakan yang lain. Sedikit Ustaz, Bang Zuma, apa yang harus dilakukan oleh Mbak Natali ini supaya apakah mandi atau gimana Pak Ustaz Zuma? Biar kalau iya,
Iya, biasanya mualaf kita itu kita sarankan mandi besar, ya, mandi wajib, mandi junub istilahnya ya, supaya untuk membedakan pada saat kita masih kufur dan pada saat kita sudah muslim. Karena di Islam itu semuanya diatur, beribadah ketika kita kemudian hadas besar, maka kita kemudian junub posisinya, maka kita mandi wajib namanya. Nah, saya minta setelah ini ya ukhti kita ini mandi, kemudian niatkan belajar sholat, dirikan sholat pelan-pelan, lalu kemudian selalu dekat kepada orang-orang yang menuntun kita menuju kepada keislaman. Seperti itu, akhi. Lanjut. Izin satu lagi nih. Kebetulan ada seorang mualaf di sini yang doanya dijabah. Mertua saya lagi koma sekarang di rumah sakit. Sudah 3 hari sudah 4 hari tidak bangun-bangun. Mbak Autentik atau Mbak Natali, mohon didoakan mertua saya sembuh, karena doanya seorang mualaf itu dijabah oleh Allah. Didoakan ya Mbak, tolong Mbak ya doanya ya Allah ya Mbak ya. Ya, siap, semoga orang tuanya lekas sembuh ya Bang ya. Terima kasih. Dan semua kita juga diberi keselamatan, kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Autentik. Jadi seorang muslimah atau seorang perempuan yang tunduk patuh kepada segala perintah dan ketetapan Tuhan, maka setiap ada aturan, perintah dan ketetapan Tuhan itu wajib kita jalankan. Untuk masuk ke dalam Islam tidak ada paksaan di dalam ajaran Islam. Namun ketika sudah menjadi seorang muslim atau muslimah, maka ada perintah, ketentuan, kewajiban, larangan yang harus diikuti dan dijalankan. Makanya perintahnya di dalam Al-Quran, ketika Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kategori sebagai seorang mukmin, Anda sudah masuk di dalam Islam, maka perintahnya masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, artinya bertahap. Silahkan kuasai ilmu pelajaran Islam. Apa itu kewajiban, hal yang wajib, sholat, puasa, dan seterusnya. Ilmu-ilmu fikih tentang ahwat, bagaimana seorang perempuan, karena ada pelajarannya ketika haid, apa aja yang darah haid, dan seterusnya. Itu dikuasai ilmunya. Karena bekal kita juga dalam hal beribadah, begitu. Jadi ketika kita lagi haid tidak boleh sholat. Walaupun mbaknya rajin sholat, menikah haid, maka tidak boleh sholat. Dan sholat itu kewajiban, jangan juga dibuat-buat, males sholat dibikin haid-haidan, itu juga nggak boleh. Jadi ketentuannya itu ada, aturannya jelas, maka ikuti di situ. Nah, insya Allah mbaknya kan domisili di Jawa Tengah, nanti kita koneksikan dengan saudara kita yang di Jawa Tengah, yang banyak juga membimbing para mu'alaf. Makanya tadi di DM-nya juga izin mbaknya ya, Mbak Natalinya, selain juga tadi data pribadi itu, juga jangan lupa nomor telepon ya. Nomor telepon, dan nanti juga via DM atau via WA kami akan sampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang atau mengeluarkan sertifikat mualaf. Syaratnya nggak ribet, cuman perlu data pribadi dan tanda tangannya aja. Nanti dikasih tahulah ya caranya di WA. Kalau di sini nanti kepanjangan. Begitu, saudariku. Siap Bang, baik-baik. Ya, selanjutnya mohon doa untuk kakak saya yang baru mu'alaf dan beliau 4 hari setelah mu'alaf meninggal dunia Pak Ustadz. Mohon dibantu. Masya Allah. Mungkin kabar kesedihan ya buat orang kita yang hidup di dunia, tapi di sisi lain itu adalah anugerah dari Allah karena dipanggil oleh Allah dalam keadaan menjadi seorang mukmin atau seorang muslim.
sementara baru 4 hari, artinya dia baru saja kembali kepada fitrahnya yang bersih. Semoga masih tetap putih bersih dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan putih bersih pula, artinya menjadi seorang beriman sehingga dijauhkan dari perkara-perkara yang sifatnya dosa yang menyebabkan susahnya kehidupan di alam kubur maupun di alam akhirat. Dia perempuan atau laki-laki, saudaraku? Perempuan. Beliau baru mualaf kurang lebih 3 minggu yang lalu, dan setelah beliau bersyahadat, 4 hari setelah bersyahadat beliau meninggal dunia pada hari Jumat kemarin. Iya, kepada saudariku Natali, aku mohon, ibu lagi sakit beberapa hari yang lalu, mohon doanya juga mudah-mudahan sembuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta doanya saudariku. Iya, Kita akan seperti teman yang lain, semoga orang abang sehat seperti semula, dan abang juga cepat sembuh. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Aduh, Mbak, terima Pak Sis. Anu doanya mualaf itu dijawab. Assalamualaikum, Uhti, siapa namanya? Uhti Maria ya? Natali tadi. Uhti Natali 2 ya? Iya. Uhti Natali, ahlan wa sahlan ya, dari jam 2 jam yang lalu Mi diundang, Mbak, ada ini katanya saudara kita dari Katolik pengen diskusi, sedang mencari kebenaran, tapi baru kebuka ini DM-nya karena ini hostnya akun baru. Ahlan wa sahlan, selamat datang di jalan yang lurus, di jalan yang benar ya Uti ya. Sekalian Umi juga mau minta doa nih dari ada beberapa orang saudara kita yang mualaf di sini, Masya Allah. Ada Uti Natalia Iriani, ada ini nih kakak siapa lupa namanya. Kemudian ada abang ini, Bang Hafid, siapa lupa. Kemudian ada saudara kita yang baru, mohon doanya juga. Kebetulan mamanya Umi sekarang lagi sakit udah beberapa bulan dari kemarin. Mohon doanya juga, mudah-mudahan Allah menyegerakan diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatan seperti itu dari saudara-saudara Muslim di sini semua. Saudara-saudara mu'alaf semua, insya Allah kalau doanya amin. dari saudara-saudara mu'alaf itu insya Allah makbul, Allah mengijabah doanya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. ya, kalau gitu mohon izin ya, tadi ketitipan berdoa juga untuk saudara kita dari saudarinya Khususon, saudarinya Alain Syiraf ini ya. Ya, amin. Dan juga saudara-saudara kita yang lain. Sebagai seorang mukmin ada doa khusus dan kita umumkan juga, namun ada niat khususkan masing-masing untuk saudara-saudara yang lain yang sudah wafat atau yang sudah meninggal. Mari kita aminkan bersama. Izin Umi ya, ini tadi permintaan, kita sama-sama aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i wal salji wal bard wa naqqihum minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad dans wa abdilhum daran khairum min darihim wa ahlan khairum min ahlihim wa zawjan khairum min zawjihim. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intinya adalah semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa saudara kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allah berikan tempat yang terindah, pengganti tempat di dunia, dan juga ada saudara-saudara terbaik di alam sana, dan juga pasangan yang terbaik, dan mereka wakina fitnatal qabri ya, dan dijaga atau terpelihara dari segala siksa atau fitnah kubur, wa ada benar, dan dari siksa neraka. Untuk seluruh saudara-saudara kita, silahkan khususkan untuk saudara kita siapapun dia, bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Ya, Ya, mohon izin Ustadz Aki. Boleh aku menghadiahkan surah Ar-Rahman untuk saudari kita yang baru datang ini, Aki? iya, tafadol hostnya. Hostnya minta izin ke siapa? Iya, sama Burunda. Minta izinnya ke aku dong. Iya, Ibu Nyonya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu zul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Dengan Allah yang maha pelai, maha penyayang, Allah yang maha pengasih telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan padanya berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untahnya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harumnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Dia ciptakan manusia di tanah kering seperti tembikar, dan dia telah menciptakan jin dari nyala api asap. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur, Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Apa yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?
Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhan mana yang kemudian supaya kamu dan manusia akan kirimkan nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Dari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh golongan orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa saja yang takut akan sesat terhadap Tuhannya, ada 2 sorga. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Kedua sorga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di antara kedua sorga itu ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam 2 sorga itu terdapat aneka buah-buahan dan berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal dan buah-buahan dari keduanya itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari 2 sorga itu ada 2 sorga lain. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Kedua sorga itu kelihatan hijau warnanya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua sorga itu ada 2 buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua sorga itu ada buah-buahan kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam sorga-sorga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik jelita. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara dari kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang maha dustakan? Maha cita Tuhanmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, tafadhol akhi. Cek. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Baik, luar biasa pemaparan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kau dustakan? Allah sudah menganugerahkan begitu nikmat, begitu banyaknya. Maka bukan Allah itu mempertanyakan tentang mau memberi apa lagi, tapi sudah begitu nikmat dari Tuhan yang diberikan, sehingga kita malah justru lupa untuk mensyukurinya. Banyak nikmat dari Tuhan yang lupa kita syukuri. Makanya kita jangan suka menuntut kepada Allah tentang keinginan-keinginan kita, permintaan-permintaan kita. Tapi di sisi lain kita lupa sudah begitu banyaknya nikmat dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Makanya Allah statementnya, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kau dustakan? Padahal perintahnya malu bersyukur, walaupun ditambahkan segala nikmat yang itu. Ya, Mbak Otentik, masih ada yang ditanyakan kepada guru-guru kami. Di sini ada panglima kami juga, Bang Zuma. Atau ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya, Bang Zuma, buat semua kakak dan abang yang ada di sini. Saya mau bertanya, Bang Zuma bilang saya harus mandi. Itu saya baca apa? Hanya mandi saja gitu. Oh iya. Mungkin Fadu Manito ya Bang Zuma. Saya tentu permudah. Jadi begini, memang di dalam hadis Rasulullah perintahnya ketika seorang menghentikan kafirnya bahwa diperintahkan untuk mandi. Jadi niat yang mudah aja. Sekarang itu sesuai dengan kemampuannya. Niat saya mendisar menghilangkan hadas besar karena Allah cukup. Lalu mbaknya mandi besar, mandi bersih seluruh anggota tubuh, bersihkan semua yang ada. Ya. Dibasuh seluruh anggota tubuh, bersihkan semua yang ada, kumur-kumur, telinga dan semua, pokoknya semua dibersihkan. Niatkan, baru setelah itu
selesai dari mandi besar cukup. Insya Allah Islam itu tidak mempersulit pekerjaan seseorang ketika dia belum sanggup untuk melakukannya. Jadi dipermudah dalam cara niatnya, lakukan itu bahwa Anda sudah menjadi pribadi yang baru yang segar gitu. Siap, oke. Saya mandi dulu atau saya izin turun dulu atau bagaimana? Soalnya saya mandi agak lama gitu, maaf. Apa mau dimandiin HP-nya? Kan nggak mungkin, Mbak. Iya. Iya nggak apa-apa, silahkan mandi dulu. Maaf Mbak Otentik ini jangan lupa ya nanti DM nomor teleponnya, itu sebagai buat kami juga turut memantau Mbaknya, dan Mbaknya juga kalau ada keperluan hubungi kami. Sebelum turun, saya izin tanya, orang di sampingnya ada saudara-saudara yang Muslim? Saya nggak lagi di rumah, tapi lagi di kos tempat teman juga. Yang sekitar saya mungkin teman saya gitu. Ya, artinya yang Muslim ya. Nanti bantu juga pendampingan dari dia ya. Bagaimana saya ini seorang muslimah gitu. Jadi pelajaran-pelajaran Islam sedikit-sedikit tanyakan kepada saudaranya secara langsung. Berikut juga nanti secara komunikasi via by phone atau TikTok atau apapun media yang lainnya. Begitu ya Ukti ya. Silahkan kalau mau turun. Bentar. Mandi besar. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Mbak Natali, aku di fallback ya. Nanti insya Allah kita kontak-kontakan ya. Ya, makasih. Silakan Ustadz. Mohon maaf mengganggu. Siap. Oke, lanjut. Nanti sekiranya memang pingin ada nama sebagai seorang muslimah atau apa, nanti tanyakan kepada kami. Kita juga insya Allah persiapkan nama yang terbaik untuk Kak Natalinya. Begitu. Oke ya. Oke, siap. Turun dulu di bawah aja. Oke, terima kasih ya. Niatnya tadi ingat ya, sederhana. Ingat karena Allah Ta'ala ya, karena Allah. Apa yang kita lakukan. Oke. Oke, siap. Izin turun dulu Ya, saya. terima kasih. Sama-sama. Banyak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Yang belum sarapan, saja host dengan sarapannya. Masya Allah. Ini conten yang mau naik silakan diskusi. Ini Nah, kayaknya itu sih. maksudnya. Iya. Ini kayaknya masih ada nih yang tadi kita udah. Yang tadi Bang, yang Christian tadi. Iya, mudah-mudahan nggak kabur dia.